statement dan pernyataan dari mantan Wapres ini tidak bisa dianggap biasa. Satu, bahwa ini terlontar dari pejabat sekelas mantan wakil presiden di negara ini. Tentu pernyataannya memiliki pengaruh yang besar. Kebijakan pemerintah yang fair, yang bersesuai aturan tidak bisa diadili. Tapi kalau ada kalau membuat kebijakan yang tidak pantas, kemudian terjadi penyelewengan, itu jadi. Artinya semua tahu bahwa subsidi bahan bakar itu sudah sangat berlebihan. Tidak berarti harus ada, tapi jangan berlebihan seperti sekarang. Bukan hanya di pemerintahan, di perusahaan begitu, di bupati begitu. Jangan pernah bimbang. Kalau begitu bimbang, rakyat lebih bimbang lagi. Akhirnya kali kedua Yusuf Kalla menampakkan dirinya yang sebenarnya. Yusuf Kalla adalah salah satu tokoh nasional. Tokoh dari Sulawesi Selatan ini adalah wakil presiden Indonesia saat ini, mendampingi Joko Widodo untuk tahun 2014-2019. Yusuf Kalla juga pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004-2009. Jadi menarik sekali posisi Yusuf Kalla saat ini menjabat 2 kali menjadi wakil presiden untuk 2 presiden yang berbeda. Yusuf Kalla adalah salah satu seorang terkaya di Indonesia. Bahkan keluarganya adalah penguasa di daerah timur Indonesia. Ini mungkin yang menjadikan Joko Widodo memilih Yusuf Kalla sebagai wakilnya, sebagai representasi warga timur Indonesia atau dikotomi penguasa antara Jawa dan luar Jawa. Yusuf Kalla memang berbesar hati untuk bisa dipinang kembali mendampingi Joko Widodo, memimpin Indonesia lagi untuk kedua kalinya. Tetapi sebagaimana Yusuf Kalla dengan pasangan sebelumnya bisa dikatakan sedikit kurang harmonis. Kali kedua ini bukan lagunya Raisa yang cantik jelita dan dapat sepeda dari Jokowi itu. Dengan pasangannya sekarang juga terlihat gelagat yang sama seperti sebelumnya. Apakah itu? Yusuf Kalla kala mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004-2009 memiliki sesuatu yang sebenarnya kurang etis untuk sebuah rantai komando. Dalam memimpin sebuah negara, Yusuf Kalla seringkali mengangkangi SBY. Kurangnya komunikasi atau seperti adanya persaingan kekuasaan antara keduanya. Mungkin Yusuf Kalla menganggap dirinya ketua yang juga harus dihormati dan didengarkan aspirasinya. Kontestasi Pilkada DKI Jakarta kali ini membuka semua tabir hitam perjalanan sang wakil presiden. Bagaimana tidak, seharusnya semuanya sudah mengerti arah jalan mana yang akan ditempuh beliau ini selanjutnya. Kalau dulu pembaca mungkin pernah membaca artikel Seward lainnya mengenai dukungan istri Yusuf Kalla, Mufidah Kalla yang mendukung pasangan nomor 3 kali ini memperkuat hal tersebut. Bahkan Yusuf Kalla menggelontorkan dana lewat perusahaannya untuk menyokong pasangan Anis Sandi. Bersama dengan Saratoga Group, MRC Group, Bosowa Group, dan Bakri Group, Kalla Group kemungkinan menggelontorkan uang yang tidak sedikit di Jakarta kemarin. 5 grup besar inilah yang selama ini ada di balik kemenangan Anis Sandi merebut Jakarta. Penulis juga tidak menghakimi Yusuf Kalla kalau berbeda pendapat. Siapa saja dijamin demokrasi, dijamin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan hak memilih siapapun. Jadi Yusuf Kalla memang sah-sah saja memilih Anis yang juga merupakan kawan sesama HMI dan mereka berdua juga pernah dekat. Tetapi yang penulis sayangkan adalah posisinya sebagai wakil presiden. Mungkin di awal penulis sedikit mendapatkan informasi seperti ini. Tetapi setelah semua sudah selesai, terkuaklah semuanya. Bagaimana seorang Yusuf Kalla sudah mulai menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Akankah Yusuf Kalla mengulang kembali bagaimana di tahun 2009, yakni maju kembali mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia di tahun 2019? Mungkin bersama Prabowo Subianto, tetapi tentu tidak lagi sebagai Wakil Presiden, tetapi menjadi Presiden Indonesia 2019-2024. Kalau kemungkinan ini kecil, Yusuf Kalla sudah mulai uzur, sudah mulai tua. Secara umur tentu tidak memadai, jadi kemungkinan untuk keinginan menjadi Presiden Indonesia pasti akan mentah. Atau kalau ingin teori konspirasi sedikit akan menjadi seperti ini, Yusuf Kalla akan maju bersama Prabowo Subianto dengan dukungan banyak orang. Menjadi orang nomor 1 di negeri ini, tetapi akan turun pelan-pelan di tahun kedua untuk memberi kesempatan Prabowo ada di tampuk kekuasaan. Who knows? Ini teori ngawur, penulis saja kok. Jujur, posisi Yusuf Kalla memiliki bargain atau daya tawar yang tinggi. Bahkan setelah dibantah sekarang, di mana-mana Yusuf Kalla bisa sedikit memberikan intervensi untuk partai sekelas Gerindra. Intervensi pemilihan calon gubernur DKI Jakarta, di mana Yusuf Kalla mengajukan Anies Baswedan sebagai Gerindra. Tentu saja hal seperti ini akan dibantah mentah-mentah oleh Gerindra dan juga Anies Baswedan, Sandiaga Uno, serta banyak orang lainnya. Menyelamatkan wajah Prabowo karena Prabowo beranggapan bahwasanya Anies Baswedan adalah calon yang dia ajukan sendiri.
jadi mengurangi tensi ketegangan di mana sebenarnya posisi Prabowo masih berada di bawah Yusuf Kalla. Benarkah demikian? Penulisan beranggapan bahwa pembaca sekalian dapat menyimpulkan sendiri arah dari paragraf terakhir di atas bahwasanya Yusuf Kalla sudah menunjukkan siapa sebenarnya dirinya.